oleh Ustadz kita tercinta, Ustadz Subhan Bawazir. Ya, insya Allah udah pada kenal semua ya, insya Allah ya. Oh ya, bagi yang di belakang mungkin bisa agak maju lagi ya. Soalnya jemaah di bawah masih banyak yang baru datang, biar tempatnya muat kita. Insya Allah kajian ini live di IG-nya Muslim Biker Indonesia, IG-nya Ustadz Subhan Bawazir, dan di YouTube Muslim Biker Depok. Ya. Benar ya? Betul. Dan juga di insya Allah satu lagi di ini di kita live di Instagramnya Masjid Al-Hamidiyah. Betul ya? Ada ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin yang belum wudhu boleh ambil wudhu dulu. Silakan. Fadal maju. Ya mungkin biar kelamaan, Bro. Ya oke, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita langsung panggilkan Ustadz kita cerita ya. Fadal, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Itunya kok mati klipannya? Udah. Gak bisa nyala. Hah? Deh. Ini. Tanya. Takutnya masuk ke itu. Nanti pas tanya jawab. Oh iya, maksud. Tanya dulu nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian bulanan MBI yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini. Kita mulai hari kita dengan membuktikan bahwa kita layak diberikan keberkahan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Dari Masjid Al-Hamidiyah, yang semoga Allah selalu jaga tempat ini insyaallah. Dan kita ucapkan terima kasih buat keluarga dari yarhamuhullah, mantan ketum kita tercinta ini, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat beliau dan keluarga insyaallah. Allahu a'lam bishawab, dan kita pun bisa menjadi orang-orang yang selalu menjadi bagian kebaikan yang mereka lakukan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Kita ini kalau bahasa Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan bahwa hasibu qabla an tuhasab, wazinu qabla an tuzanu. Beliau mengatakan, biasakan kamu menghisap dirimu, menghitung semua perbuatan yang telah kau lakukan sebelum nanti kau dihitung. Timbang semua tingkah lakumu sebelum nanti kau ditimbang di akhirat. Karena orang beriman harus yakin bahwa dunia ini bukan target utama. Dunia cuma numpang lewat, transit sesaat gitu. Kalau biker paham dah, kalau yang namanya transit ini bukan nama gitu. Gak usah turunin tas, gak usah bongkar muat sudah. Cuma transit bro. Ya. Allah mengatakan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Makanya Allah mengatakan ya, coba kamu manfaatkan yang kamu miliki dari Allah itu untuk urusan akhirat. Bukan urusan dunia. Tapi dunia jangan kau lupakan. Apa contoh kalau di biker? Kita dititipkan kendaraan oleh Allah. Jangan sampai kendaraan itu cuma sampai kepada tempat transit. Ini kendaraan alat bantu kita untuk sampai kepada target utama yaitu akhirat. Karena kalau dulu kan onta, kuda besi, kuda, ya keledai, bagal. Kalau sekarang mana mungkin lah kita naik onta sama kuda. Masih naik motor. Kalau gede mungkin, kalau dulu itu istilahnya onta itu, kalau sekarang moge dah. Kuda, ya sekarang motor-motor sport lah. Itu cc-nya tergantung dan tinggal manfaatnya apa. Ya kalau keledai mungkin metik sama teman-temannya gitu ya. Tapi tujuannya bukan buat sesuatu yang baik menurut kita, karena ada standar dari pabrik itu sendiri gitu loh. Ya. Kita jadikan kendaraan kita ini alat bantu buat menggapai akhirat. Karena tujuan utama kita akhirat bukan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal. Nah, kadang-kadang di tempat transit ini kita sering terwarnai, berubah fungsi kita. Saya pernah sampaikan di depan teman-teman biker sekalian, kalau boleh diamsalkan, manusia ini ada 3 karakter, saya pernah bilang. Karakter yang pertama seperti sayur mayur, ya, Masya Allah. Karakter kedua seperti telur. Karakter ketiga seperti bubuk kopi, gitulah. Ini kita kalau pengen tahu kelasnya ini, kelasnya sayur, telur, dan bubuk kopi tadi, coba antum masak air godok sampai mendidih. Sayur mayur yang segar, ya kita kalau lagi tarik gas sedikit ke daerah puncak itu kan yang jual tomat, jual wortel, aduh, pengen belanja kita belum paturing. Udah doyan maka agak tomat, cuma demen belinya doang. Itu apa namanya, kelihatannya tasurun nazirin, enak dilihat gitu loh. Lawang seger, pagi-pagi kena embun, Masya Allah. Siangan dikit berkeringat tuh tomat. Coba digodok, itu sayur digodok, sayur-sayuran. Nggak lama paling layu. Layu udah. Ya, nggak seseger awal. Masya Allah, telur.
Telur yang sensitif kita beli, kalau bawa hati-hati terpecah, hati-hati, apa pelan-pelan kita bawa. Coba ada digodok di air mendidih. Telur yang gampang pecah jadi ngebagel, no, orang-orang apa namanya gondrong bilang ngebagel. Jadi makin kencang, keras. Padahal harusnya jatuh karena godokan jadi keras. Atau lihat itu bubuk kopi tadi, letakkan di air mendidih, air itu berwarna, terwarnai dia. Itulah kondisi manusia. Ada yang kelihatannya haha hehe asik gaul gitu, ujian menderu kehidupan, ujian macam-macam bro. Ya makanya Nabi mengatakan ya kita disuruh jadi orang yang bersyukur atau bersabar kan, karena ujian nikmat bersyukur, kalau enggak kita bisa jadi orang yang sombong gitu ya. Diuji. Lihat, ada orang yang enak dilihat gaul asik diberikan posisi berubah. Diuji dengan ujian, langsung bukan dia yang dulu. Dia jadi letoy sekarang, Ted. Nggak kayak dulu, Ted. Dulu mau asik banget, Ted. Sekarang berubah karena mungkin punya posisi kali dia. Nah. Ada juga orang yang kayak telur tadi, yang sensitif, gampang baper, gampang pecah. Diomongin baper nggak nerima. Banyak kan disuruh pakai daster, gitu ya. Kita kalau ngomong begini emang bahasanya Baker begini mau bilang apa gitu loh. Karena kita nggak nyebut nama gitu kan. Siapapun anak juga mungkin sama gitu. Kalau lagi baperan ingetin Tata, jangan baper, Tata ingetin aja begitu gitu loh. Loh memang kita manusia. Ya. Udah memang kondisinya begitu. Iman ini naik turun. Ada orang yang mungkin perasa, ada yang tidak. Ada orang yang begitu kelihatannya gampang pecah kayak telur. Tapi lihat demi Allah, ketika digodok itu telur mengeras. Jangan suka ngeremehin orang. Ini orang belum ketahuan kelasnya nih, ya. Dulu dia bukan siapa-siapa. Setelah diangkat tuh lihat. Nah, kebentuk karakternya tuh. Jadi orang yang keras. Ya, tapi ya mudah-mudahan keras untuk sebuah kebaikan. Tegas kulil haqqa walau kana. Atau dia jangan-jangan memang yang paling bagus nih kayak bubuk kopi. Mewarnai. Makin digodok bukan terwarnai, mewarnai. Ini kita pengen baker kayak begini, bro. Makanya saya nggak bosan menekankan, ya dalam kondisi masih hidup, entah saya sudah wafat nanti, tolong sampai kapanpun yang namanya MBI ini bukan klub motor. Tapi wadahnya para biker buat berdialog keagamaan. Nanti kalau antum punya klub motor masing-masing antum lah, mudah-mudahan dari MBI di mana antum belajar agama dengan bahasa biker ini, antum bisa mewarnai klub-klub motor antum. Gitu ya, ini yang kita pengen seperti itu. Bukan malah bersaing, bukan. Dawang memang hidup ini harus seperti itu kok. Kita kan berujung kepada penuntutan ilmu kan. Makanya cara belajarnya para biker ini bukan pengen dibedakan. Cuma memang beginilah. Sehingga timbullah kata yang paham biker cuma biker diatur di kelas. Duduk yang rapi. Tangan ke atas, tangan ke samping. Gak bisa digituin biker. Ya. Dia datang udah alhamdulillah. Dia datang udah alhamdulillah. Jongkot lamaan udah alhamdulillah. Betul, gue biker. Beker, masya Allah, ya Allah, sampai orang bingung. Saya sendiri buktiin. Ada teman yang ikut menangis ketika kita ada kajian di mana, bro? Di Kampung Baduy, Bandung itu. Ya, teman yang bukan biker nih ikut pengen tahu karena dia dengar selentingan banyak orang kasaksuk tentang biker ini. Dia ngeliat para biker itu bangun malam tahajud, masya Allah. Ya Allah, Ustaz, ini kalau orang tahu ini nggak bisa komentar. Orang yang dicibir, yang dianggap buruk oleh segelintir manusia karena biker kan identik sama jalanan. Dikatakan seperti Ali Topan, betul? Apalagi MB ada 6.000 lebih anggotanya. Ali Topan 1, Ali Topan 6.000, banyak tuh. Kebayang nggak tuh? Dan mereka juga orang yang pengen belajar. Makanya dari zaman Rasul itu di majelis Rasul itu nggak ada baju seragam. Kalau belajar bebas, antum dari karakter orang yang seperti apa, duduk di majelis dan beda karakternya Abu Bakar dengan Umar, Umar dengan Utsman, Utsman dengan Ali, Ali dengan Khalid bin Walid, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Hudzaifah, beda mereka. Beda, karena memang manusia berkarakter dengan karakter yang berbeda. Ya, tapi uniknya menuju pada sebuah kesatuan. Kebenaran yang hakiki. Makanya saya sering tekankan, ayo dong biker mengaji. Di MBI kumpulin biker tuh mengaji, bukan yang mengaji jadi biker gitu loh. Dari mula lagi nanti urusannya. Akhirnya udah rajin ngaji jadi biker jadi malas ngaji. Kita berharap biker jadi mengaji sekarang. Seperti itu. Nah,
Warna-warni kehidupan ini membuat kita terwarnai. Anda nggak tahu posisi Anda dan antum di mana. Apakah antum sayur mayur yang ketika di klub motor hahaha gaul asik, masuk ke MBI mulai masuk syariat agama, kira-kira berubah gak? Karena ada orang yang berubah terus jadi orang yang ekstrim. Waduh, gue temenan dia yang dulu tat nongkrong makan bubur kayak makan behel, kaku tat. Dulu Anda pikir pengaruh gigi pakai behel, enggak, emang makan behel tat, kaku gitu loh. Enggak bisa nerima perubahan orang. Astagfirullahaladzim. Temennya sampai heran, lu kan sama gue bandel bareng. Gue kenal sama lu sekian tahun, ngapa jadi suara lu berbeda sekarang? Ya sorry ya, gue sekarang kan punya jabatan. Begitu. Jangan jadi orang yang kayak begitu. Cuma mau bilang apa Ustaz? Iya, akhirnya berubah. Ini bahaya. Ya, perubahan yang bahaya ini kan yang tadi seger kayak sayur digodok terus layu. Atau mungkin yang tadinya rapuh masuk ke MBI jadi keras. Tinggal di manage aja, kerasnya buat apa nih? Ya kerasnya buat yang baik-baik. Ya negesin dong, ini ada orang pakai baju MBI main TikTok. Tegur tuh. Nah. Gue nggak tahu kan, gue tahu kemarin. Ya. Gue usah angkat tangan, gue paham. Aneh malah alhamdulillah di MBI udah lama aneh nggak pernah main TikTok. Bini anak gitu. Saya ente yang nanggung laki ya. Ada yang begitu. Ya tegas lah bro, sorry bro. Ini permasalahan ini kita bawa agama nih. Ya, ente mau jadi baker, mau main TikTok urusan ente mau udah kalau Islam ente TikTokin anda marah. Jangan bro, jangan. Tegas di situ. Kerasnya buat yang baik. Boleh. Ya, ini ada MBI pakai emblem MBI dengan kostum MBI. Totonya ngaji, tapi matanya di pojokan dong. Bro, kalau mau tidur di MBI diajarin baca bismika, Allahumma ampun. Baju itu lepas gitu. Malu mau wing gitu. Tuh, tegas tapi asik. Karena kalimunas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong orang sebatas pemahaman ya. Atau mungkin karakter yang asik ini yang Nabi mengatakan sebaik-baik kalian yang hebat di masa jahiliyahnya kemudian bertobat akan lebih hebat. Dia mimpin Zat, makanya di MBI kumpul para pemimpin dari masa lalunya sudah mimpin Zat. Sekarang dia masuk MBI, dia balik ke klubnya diwarnain klubnya Zat. Masya Allah, itu kopi bro. Jadi bukan cuma sekedar ngopi. Ya, memang dia paham mewarna itu karakter seorang muslim. Karena agamanya itu liyuzhirahu ala dini kulli. Agamanya itu mewarnai. Ya, dia tahu makom dia dalam kehidupan seperti apa. Sehingga dia nggak berusaha untuk terwarnai, tapi dia berusaha untuk mewarnai itu yang paling baik. Namun kehidupan ini membuat orang beragam. Ya, akhirnya ya kayak motor yang dipakai, jangan keasikan motor. Wah, asik bro. Dibuat narik enak, ini narik ya iya. Kilometernya masih 400 gitu ya. No pakai punya aneh no. Ya, sehari 250 kilo, 2 hari aja 500 bro gitu ya. Pakai. Bulan depan berebet. Harus turun mesin dinaikin, dibagusin, diganti onderdil, namanya inrayen. Inrayen tuh ini kalau katanya ngerti bahasa ini bahasa Belanda inrayen. Kalau kita lahir gede di pojokan Ciledug namanya indrayen gitu ya. Lain lagi membeda-beda nih logat. Mau bilang apa nih kita nggak sama ya. Tapi intinya sih inrayen ini lebih kepada memperbaharui mesin kendaraan untuk perjalanan jauh atau untuk maksud tujuan yang baru. Tapi kalau yang namanya inrayen ini nggak bisa digas, ya dibawa santai dulu. Sampai kata bengkel sekian kilometer baru boleh gas, boleh, nggak ada masalah. Ya kayak orang ganti oli, jangan langsung geber juga. Ya. Intinya apa? Nah inrayen dalam bahasa baker ini kita pengen ada revisi setiap tahun. Apalagi banyak pergantian dari mulai ketum ya, dari mulai tim suro, dari mulai kecap dan lain-lain atau mungkin chapter yang baru kita pengen belajar bareng. Bahkan Ustadz juga kalau di baker ini udahlah buka baju lah, kita belajar bareng. Bahasanya ini bahasa pertemanan. Ya, antum beruntung di MB ini bisa ketemu Ustadz-Ustadz antum ini bisa pakai bahasa gaul. Ya.
Antum mau nanya langsung, datang langsung malis. Kalau kami di Bogor selalu bilang sama satpam di depan, pokoknya kalau memang dia anak MBI boleh masuk. Ya, karena saya tahu sekali teman-teman MBI memang hijrah, tujuannya pengen berdialog sama Ustadz, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Masya Allah, antum diuntungkan. Ada Ustadz Subhan, Ustadz Aldi, ada Ustadz Dani, Masya Allah teman-teman antum semua ini. Ya, antum bebas bertanya, pasal ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Nah, istilah Andrean ini lebih kepada kita dalam kondisi di mana kita ini sedang memulai sesuatu yang baru lagi. Bukan untuk mengganti yang ada, bukan. Tapi lebih kepada memaksimalkan yang sudah ada. Kalau kemarin dengan teman-teman chapter Bogor kita kajian di Yayasan Imam Malik di Bogor di tempat kami itu, saya katakan kalau Rasul ditanya tentang dakwah beliau memuji dakwah Nabi Rasul sebelumnya. Bahwa Nabi dan Rasul sebelum aku ini telah berdakwah seperti membangun sebuah bangunan yang sempurna. Cuma ada satu bagian di dindingnya yang belum bata diletakkan. Satu bata itu kosong. Semua orang berkata ketika memutari gedung tersebut, bagus, cuma ada satu yang kurang nih, bata belum dipasang. Rasul bilang, akulah bata yang kurang itu. Aku nggak bikin bangunan baru, cuma menyempurnakan. Sama, Indrayan dalam teman-teman MBI ini sama. Kita nggak merubah, MBI sudah ada pakemnya, ada aturan mainnya. Ya, kalaupun terjadi pergantian bukan saling menjatuhkan, kita bukan partai politik. Ya nggak beres-beres ngurus negara, presiden yang baru diacak-acak, bikin aturan baru, nggak maju-maju. Kalau di MBI nggak, kita pengen bangun bareng, karena ini MBI wadah kita bro. Kita pengen keturunan kita juga yang berdarah biker ini bisa masuk ke MBI dan punya teman-teman yang baik seperti saya punya teman di MBI gitu loh. Kita pertahankan keluarga kita, makanya kalau ada yang kasak-kusuk kan tuh panggil aja ngomong. Ente kenapa biker ngeremet amat heran. Kalau ada masalah omongin, ada tim suruh, ada senior-senior kita tuh orang-orang tua. Apa? Ente nggak setujunya apa? Ngomong. Jangan geremet gitu loh. Jangan singgung-singgungan, jangan sindir-sindiran di WA. Hah, laki sosialita. Hah, Masya Allah. Laki ribut di WA. Laki datengin, assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Anda bisa ngomong sama antum? Ya, tapi begini mas, laki gitu loh. Ini lalu yang situ gue nggak ada sama dia, kenapa kos kaki nyamain gue? Ya, jangan didialogin gitu loh supaya selesai. Nah kita punya wadah nih ya. Jadi kalau sampai ada yang ngerusak wadah kita, ya kita tegur baik-baik. Ketum bisa menegur, tim suruh apalagi memberikan nasihat. Selesaikan masalah. Bahkan Ustaz tegatkan tegali ya, wallahi demi Allah ya, indahnya touring, nikmatnya kajian tuh betul-betul. Ya, jadi jangan sampai nih antum malah jadi beker nggak touring, ya salah lagi kalau begitu. Tetap touring, cuma touring antum dulu dengan sekarang ini berbeda. Kalau dulu main touring aja ditanya lu mau kemana bro, kemana kayak begitu kan bahasanya ya. Ya ujung aspal, Pondok Gede dong gitu ya. Ntar dulu, lu mau kemana? Dulu kan nggak tahu mau kemana. Nah, aku juga bingung, temen gue mau ikut aja nih tuh. Kalau sekarang gimana? Mau kemana? Mau ke kota ini silaturahmi, ada ziarah chapter bro. Sekarang temuin guru-guru kita di sana. Beda. Ima antum pulang touring, nanti antum kumpul setiap bulan di Alhamidiyah gini untuk bertanya tentang apa yang antum lihat. Jadilah ulil albab, kalau nggak paham bertanya sama yang berilmu, atau modal ilmu dari pengajian ini antum bawa ke touring. Makanya saya bilang ya, indahnya touring, nikmatnya kajian tuh Masya Allah. Demi Allah. Jadi memang mau bilang apa? Mana ada yang namanya beker sejati kagak touring? Pasti touring. Taruh kata bini antum melarang touring. Ya, udah sekian tahun, tahu teman datang bro, bisa touring? Bisa, langsung begitu kan? Ada kejut-kejut nih teman touring. Ya mana ngirim foto, gue lagi di grup, hulu gitu ya. Nggak, susah. Orang kalau punya jiwa biker sejati itu nggak bisa kalau nggak itu gitu loh. Karena memang dia tahu bahwa dia hidup di jalan, tapi bukan berarti buruk. Karena pun sering ditekankan bahwa di jalan pun dekat pintu surga kita. Taat dengan pemerintah, lampu merah jangan dilanggar, betul? Jangan pakai motor bodong, harus punya SIM. Ini kan aturan mainnya ada.
Orang yang touring, safar, mengerti kalau bisa berwudu sebelum jalan, baca doa dulu, doa safar bagaimana, kemudian bismillahirrahmanirrahim, tanjakan dia bertakbir, turun dia bertasbih, betul? Di dalam masuk waktu sholat, mau ditakdim, mau ditakhir, antum batal tinggal maskhul khuf. Beker nggak repot, buka sepatu nggak repot. Ya makanya yang namanya beker kajian di luar-luar bagus sekali, dia tahu. Orang yang berilmu tahu maskhul khuf. Ya kalau bukan baker jarang yang tahu masalah maskhul khuf kan, membasuh atas sepatu boot. Ini semua ada aturannya. Nah, alhamdulillah lihat dahsyatnya Islam. Kalau saya pribadi ngelihat betul-betul Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam. Jangankan orang-orang yang eksklusif. Orang-orang yang kajian di beberapa tempat khusus. Dimanapun Islam bisa masuk. Ya, dan inspirasilah untuk melegalkan chapter-chapter daerah. Bukan buat bangga dengan jumlah bilangan chapter, bukan. Bhinneka Tunggal Ika kalah sama kita, Tat. Kita udah 42 chapter, Tat. Bukan itu bicaranya, jumlah sudah sekian. Bukan itu permasalahannya. Kita pengen melalui teman-teman chapter ini diinformasikan. Di sini ada ladang amal. Di daerah ini, Ustaz, ada anak yatim pinter-pinter, Ustaz. Ya Allah, Ustaz, cuman keadaannya susah. Kali kita mau punya ladang amal nih, yuk yang punya sekolah atau yang punya dana, yuk sekolah ini anak. Nah, di daerah Ana, Ustaz, ada pesantren, mungkin airnya nggak ada, Ustaz. Yuk kita patungan, yuk tancepin pipa dah, biar air muncrat, jadi kebagian sekampung tuh kalau bisa gimana. Tapi chapter yang menginformasikan, jangan chapter lain yang tahu chapter itu, karena salah lagi. Jakarta ya membantu orang susah di daerah Bogor. Chapter Bogor nggak tahu, jangan. Harusnya Bogor yang menginformasikan gitu loh. Jangan malah kita jadi orang yang melihat semut di seberang lautan, gajah di pelupuk mata kita nggak nampak. Jangan. Bro, ke pusat, ada pusat ngomong sama ketua, ngomong sama sekjen, ngomong. Bro, di daerah Ane ini layak dibantu deh. Anak khawatir mungkin nanti misionaris yang masuk atau bagaimana gitu. Kalau bisa dari pusat coba deh didiskusikan untuk bisa memberikan manfaat buat mereka. Masya Allah. Itu yang kita pengen yang seperti itu tuh. Atau mungkin ada ahlul ilmi, guru-guru yang baik agamanya, bagus ilmunya, cuma susah keadaannya, kita bantu mereka. Kita bantu dakwah para ustadz. Ya ini mungkin ada masjid yang menerima dakwah sunnah karena mungkin masyarakat yang mengatasnamakan sunnah juga kaku dalam bermuamalah, mungkin baker bisa bantu dengan bahasa baker lebih fleksibel. Kita kumpulin dana, ini mana masjid yang menerima dakwah sunnah, marbotnya berapa? Umroh, jangan gitu ya. Masa ya dia nggak nerima kebaikan? Orang Nabi yang mengatakan tahabu, seling memberi hadiah timbul cinta. Ya. Jadi satu visi dan misinya diperkuat supaya tujuan MBI ini sama. Ya, bukan malah bersaing posisi. Ini sangat disayangkan kita bersaing posisi. Jadi kayak partai politik, ya, baru diangkat jabatan berubah keadaan, jangan. Kalau buat teman-teman member MBI, MBI itu ladang amal. Di mana kita bisa berpikir memberi bukan mengambil dari MBI, illa ilmu yang diberikan. Kecuali ilmu kita ambil dari MBI mungkin dengan bahasa MBI. Tapi kalau kita ngelihat MBI ini bukan ngelihat peluang, keuangan, bukan. Ya Allah, Ustaz, anak bismillah, Ustaz, anak pengen bantu nih semua melalui MBI ini karena anak ngerti nih sedekah dengan bahasa begini, anak paham nih gitu loh. Karena kalau sengaja disuruh sedekah anak agak berat, anak sering ditipu sama orang, Ustaz. Tapi kalau MBI yang informasikan, apalagi tatanannya rapi sekali, chapter melaporkan gini, kita survei sambil touring, sambil kajian, sambil donasi. Aja. Orang mau nyalain dari pojokan mana? Nggak bisa disalahin sudah. Lawang memang kita di atas syariat. Di atas syariat. Karakter kita boleh beda. Cuma kan akidah kita sama. Karakter pasti berbeda. Lawang memang kita beda plasma, beda ketuban. Betul? Nggak ada orang sama. Nggak ada. Muka boleh mirip tapi karakter pasti beda. Nah, tapi kalau akidah yang sama, manhaj yang sama terus. Nah ya, ini jangan heran nih nanti kalau diantara kita nih suka ada yang berubah. Sayur jadi layu, telur jadi keras, kopi mewarnai. Saran saya sih jadilah kopi. Jangan diwarnai tapi mewarnai, itu yang kita inginkan. Nah, dalam indrayan ini ya ada beberapa hal mungkin yang mesti dipertahankan supaya nanti ketika kita gaspol
itu nggak ada fitnah yang berulang, keburukan yang tidak baik. Ya, kalau kemarin saya sempat bilang sama teman-teman dari chapter Bogor, ya, Ana sih berharap karena Ana tinggal di Bogor, tapi yang non Bogor juga silakan datang. Ana pengen adakan kajian rutin di Bogor, ya, tentang kepribadian Muslim Baker Indonesia. Jadi merujuk pada buku Kepribadian Muslim karya Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Ada buku panduan yang bagus buat karakter kepribadian Muslim Baker. Kemudian juga akan membahas pintu-pintu surga para biker, gitu ya. Ternyata banyak pintu surga yang bisa kita manfaatkan dalam kondisi kita yang seperti ini, sehingga kita nggak terbatas. Walaupun pandemi, karakter Islam kita yang rahmatan lil alamin nggak bisa offline, kita bisa online. Prokes sudah diajarkan, datang langsung tarik gas, karena kita punya kendaraan. Jangan sampai kita terbatas dengan keadaan, nggak diperbolehkan. Ya. Yang pertama yang mesti dipertahankan ini keikhlasan, bro. Luruskan niat. Hatta ustadz, ya ngajar kalau nggak ikhlas mendingan nggak usah ngajar, Sat. Akhirnya berebut jamaah, ini bahaya sekali. Ya, karena ngajar ini bukan pekerjaan tapi kewajiban buat orang yang mampu. Anda mampu silakan. Anda nggak mampu jangan dipaksakan. Takutnya Anda membuat firqah. Ini bahaya. Ta'assub guru itu berbahaya sekali. Karena kita orang yang mengikuti para imam yang saleh. Salah satu Imam Syafi'i, imam yang mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Jadi nggak digiring orang untuk sayang sama Ustadz Subhan, nggak. Toh Ustadz Subhan saja nggak. Orang nggak digiring cuma untuk paham Ustadz Aldi saja, Ustadz Dani saja nggak. Semua guru-guru dengan beda karakter. Guru-guru yang punya ilmu berbeda, yang antum bisa menggali ilmu dari mereka. Ya, nggak usah ta'asub. Oh, kalau nggak Ustadz Subhan, gue nggak mau datang. Kalau nggak Ustadz Ardi, gue nggak mau datang. Kalau nggak Ustadz Dani, gue nggak mau datang. Gue pengen ngomong herbal. Betul? Bukan begitu bahasa agama. Ya, makanya kalau bisa kajian itu diatur sama pusat. Pusat yang tahu anggotanya. Ustadz, kayaknya bulan depan kalau bisa sih yang dibahas ini, Ustaz. Kenapa? Anda ngelihat teman-teman MB ini masih kurang gini-gini, Ustaz. Tolong, Ustaz. Nah, tuh kalau bisa begitu. Jadi bukan Ustadz yang ngomong judulnya ini, bukan. Karena Ustadz kan kurang gaul di rumah mulu, betul. Nah sekarang kalau Ustadznya kurang gaul, nggak tahu kondisi jamaah apa yang mau disampaikan. Ini kayak ibu-ibu pengajian juga begitu, Ustadz, kajian di tempat anak, Insya Allah, Bu. Judulnya apa, Tad? Ya, saya bilang begitu. Lawang di mana saya belum tahu, jamaahnya gimana belum paham, judulnya apa. Lawang kadang-kadang dikasih judul, kita udah siapkan judul, Ustaz. Kalau bisa kita akan bahas tentang masalah libas, berpenampilan, Ustaz. Ya bagaimana berpakaian yang bagus, ceria ketika berjumpa sama orang. Saya bilang siap. Masalah bab libasnya udah persiapan di rumah tuh bab libas, buka bab fikih. Datang ke lokasi, panti jompo nenek-nenek. Nah, saya mau ngomongin baju apa ini, Bu? Wah, ini panitia kelewat. Nah, kalau begini saya harus ngomong merek kain kafan, saya bilang. Ini kadang-kadang panitia juga suka minta di sliding sih kadang-kadang. Jadi banyak yang nggak matching, bro. Matching tau? Yang di laut tuh. Jadi kadang-kadang begitu tuh. Jangan informasikan, Ustadz ngasih judul. Kira-kira apa nih? Nanti gini-gini, Ustadz, kalau bisa, Ustadz. Oh, ya udah. Sebaiknya gini-gini. Ustadz Subhan, Ustadz Aldi, Ustadz Dani, Ustadz Dani. Kalau bisa kajian besok tuh kalau bisa, Ustadz ya. Itu ngebahas masalah rempah-rempah yang bisa ngilangin angin, misalkan gitu ya. Emang kenapa? Kemarin kajian pada betahak mulu masuk angin. Misalkan tuh. Ya. Atau apalah ya Ustadz Aldi, tolong nanti lebih ditekankan pembahasan masalah sholat nih. Kenapa? Aduh, tak ben injek-injekan jempol, tak gue nggak demen di belakang nggak konsen. Tuh sujud yang bener gimana, ini yang bener. Nanti dikasih judul tuh pakai bahasa biker, sujudnya seorang biker, misalkan begitu ya. Hidup sehat ala biker atau apalah, masuk nyambung. Yang datang juga enak. Ini kan kalau yang datang kita tanya dari awal, lu mau ngapain bro? Kajian apaan? Apa sih Ryan apa? Dia sendiri nggak paham.
Dia sendiri nggak, kenapa? Karena yang ngasih judul yang paham. Harusnya enggak, memang dia butuh solusi pada setiap kajian. Karena biasanya orang datang tuh bawa pertanyaan. Khawatirnya kalau orang yang datang belajar nggak tahu yang dibahas, giliran yang ditanya semau dia, paling tat titipan temen, tat di luar tema, tat begini. Yang dikaji nggak ditanya, itu yang paling sering. Kita nggak pengen seperti itu, bro. Ya makanya ikhlaskan semua karena Allah. Ya, ikhlaskan semua karena Allah. Gitulah. Ustadz dikasih masukan, bukan diatur. Ini banyak teman-teman kita ngatur ustadz nih. Habis ustadz diatur, ustadznya lagi mau diatur sama murid lagi ya. Aduh, masya Allah. Jangan, masukan boleh. Solusinya agama yang kita tawarkan gitu loh. Jangan ada dibikin firqah. Ustadz diajak koalisi, masya Allah. Jangan, nggak boleh seperti itu. Guru ini solusi, ahlul ilmi. Yang antum tanya itu bukan cuma di masjid, datengin rumahnya. Ya. Bukan diatur, Ustaz. Entah kalau bisa, Ustaz, antum kalau pas naik podium nih, Ustaz, antum kalau bisa gini-gini, Ustaz. Terus kalau bisa sih antum gini-gini. Kalau saya digituin, saya bilang, lu aja ngomong kalau gitu ya. Ngatur gua. Ya. Terus juga disiplin dengan yang sudah ada. Jangan sampai kita merubah disiplin yang ada. Nah, ini bahaya nih. Saya sarankan sekali teman-teman jangan suka ngatur ustadz. Yang suka-suka ngatur tobat buru-buru. Udah ya. Guru bukan diatur, dikasih masukan untuk keluar ilmunya, itu yang paling baik buat kita ya. Tapi ikhlas. Membiasakan semua aktivitas dalam pasca Indrayan ini semua untuk Allah. Mumpung lagi Indrayan nih bro. Kalau tadi kan motor digas buat tempat-tempat yang nggak jelas. Akhirnya antum nggak berasa nih motor nggak berkah. Perasaan kalau hitung-hitungan sehat nih motor sehat semuanya baru, ada aja masalah. Namanya nggak berkah. Sekarang ngomongin raya nih, udah lagi dirapiin deh. Ana luruskan niat, Ana pengen semua karena Allah. Dari mulai pembina, ketum, sekjen, kecap semua, wallahi semua karena Allah. Kita pengen jaga MBI ini buat 100, 200, kalau perlu 1000 tahun ke depan sampai datang kiamat. Kenapa? Karena kita punya keturunan yang pasti punya darah biker juga nanti. Kita nggak pengen masa lalu kita yang buruk di jalanan ini menciptakan generasi yang sama buruk juga, kita nggak. Kita pengen anak-anak kita lebih baik. Makanya kalau bisa nanti ada MBI junior, kalau bisa MBI anak-anak muda nih, ya 20 tahun ke bawah, atau mungkin yang udah layak dapat SIM, baru dapat SIM lah ya, kita kumpulkan, kita bina supaya ada regenerasi, supaya paham MBI itu wadah yang mesti dipertahankan, masuk di kalangan menengah, atas maupun bawah, muda, anak maupun tua, MBI masuk karena karakter rahmatan lil alamin dalam Islam yang bikin masuk itu semua gitu loh. Pengennya seperti itu. Ya, ikhlas. Yang kedua, memiliki niat pada setiap aktivitas. Kita pengen semua aktivitas dalam masa Indrayan ini merapikan niat. Ayo dong, touring-touring mulai diatur nih dalam setahun nih. Ya, ziarah chapter jangan dihilangkan tuh. Nah, Ana standby kok buat ziarah chapter. Mumpung masih banyak kan online sekarang kita kajian nih. Ya kita datengin beberapa tempat, di jalan kita bisa online nanti. Pilih tempat yang baik seperti apa. Sudah berjalan sih di awal-awal ya, sebelum terjadinya pandemi. Ketika kita masih bersama rahimahullah, Umam ya, dan teman-teman lainnya. Saat itu indah sekali kekompakan itu. Orang-orang tua nimbrung membina kita yang muda-muda ini, beginilah di jalan. Jangan begitu karena kami pernah begitu, sebaiknya begini, asik. Ya, diatur dan itu nggak membebani karena kita punya tabung touring. Saya pribadi memiliki tabungan pribadi buat urusan touring. Jadi kalau yang namanya touring nggak pernah membebani. Makanya saya bilang ke teman-teman, ada tabung touring kalau bisa di chapter. Jadi nanti kalau yang mau touring udah nggak pikiran dana ketika pada waktunya. Karena touring kita kan touring belajar, betul? Kata Imam Syafi'i, balaghah. Orang kalau belajar tuh mesti punya dana. Antum pengen nemuin ustadz di daerah, kalau antum nggak bisa beli bahan bakar motor, gimana? Tetap harus punya, walaupun sekedar. Ya ada tabung touring aja. Ya kita nggak bisa touring karena CC kita mungkin pabrik nggak melegalkan, ya nggak masalah. Antum bisa city tour. Kota aja, Jababeka masih nggak ada masalah. Ya kalau keluar kota memang kami berbagi pengalaman. Kalau motornya nggak layak buat jarak jauh ya kesian antumnya nanti. Kalau bicara nyampe mah nyampe, jalan kaki aja nyampe pakai motor kan. Itu kan merentak badan. Urusannya antum
touring 3 hari, istirahatnya sepekan 7 hari, ruwet urusannya. Orang rumah capek ngeliat antum, lo lagi, ya, gak keluar-keluar. Kemudian, bismillah, dalam masa indrayan ini, ilmu, rapikan ilmu. Orang kalau sudah bicara ilmu, bicara sesuatu yang memang mesti dikedepankan. Dan agama ini, agama yang betul-betul memuliakan ahlul ilmi. Ya, karena memang Rasul sudah mengatakan ketika ditanya, beliau menjawab ayat yang indah buat orang yang menuntut ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada informasi global dalam surat Al-Mujadil ayat 11 bahwa Allah itu selalu mengangkat derajat orang-orang di antara kalian yang mau menuntut ilmu. Jadi bedanya kalian dengan baker-baker lainnya, kalian itu berilmu karena menuntut ilmu. Makanya bismillah, jangan sampai di MBI ini nggak ada penuntutan ilmu. Nah, kalau sudah bicara penuntutan ilmu, kita bicara 6 hal yang mesti diperhatikan. Saya sampaikan kemarin beberapa kajian tentang nasihat Imam Syafi'i, ada 6 hal yang bisa mendatangkan ilmu. Bahkan bahasa beliau itu lan tanalal ilma illa bisittatin. Kalian nggak mungkin dapat ilmu tanpa 6 ini. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, kan kukabarkan dan kujelaskan kepada kamu. Udah jangan ngayal punya ilmu, jangan ngayal belajar, dapat ilmu dari guru kalau nggak punya 6 ini. Beker harus punya ini. Ya, yang pertama zakaun, smart, cerdas. Orang kalau bahlul belajar rumahnya nggak paham-paham. Tapi kalau zaka, smart, cerdas ini artinya dia paham apa yang dia tuntut dan dia tahu apa yang dia butuhkan, itu smart. Anda pengen belajar faraid, jangan datang ke guru tajwid, nggak nyambung bro, betul? Anda mau ngomong fikih, agak susah nih kalau antum datang ke guru siroh. Smart, cerdas dong, antum butuh apa, gitu lah. Makanya pelan-pelan nanti ini Ustadz lagi ngelihat karakter para ustadz-ustadz lulusan-lulusan universitas terkenal di dunia ini yang punya karakter baker, kita akan masukin nanti ahli fikih, ahli faraid, ahli akidah, sirah, kita masukin pelan-pelan nanti. Makanya mudah-mudahan ini MBI makin sempurna lah ya, ada guru-guru yang bisa membina yang kita butuhkan. Zaka, smart, jadilah orang yang cerdas, tahu apa yang dituntut, sehingga selesai kajian orang rumah nanya, Pak, tadi kajian jadi sama Ustadz, iya, apa yang dibahas? Pas banget mah, Ustadz ngebahas ini emang masalah kita kali kan enak. Tadi kajian Pak, ya kajian. Ustadz ngomong apa? Oh, wah, gue nggak paham dah. Wah, kebagian bubur, kata gitu. Lu makanan yang dibahas, astagfirullahaladzim. Ini mau ngaji mau mindo sih. Ya Allah, jangan aja nyambung. Zakat. Khirsun. Yang kedua, khirsun. Khirsun ini artinya kemauan yang kuat. Ya, makanya saya ajak teman-teman baker nih, ayo jaga MBI. Karena kita punya kemauan kuat yang sama. Ada yang mau ngacak-ngacak MBI, waduh, mesti kita sidang ini. Ya, jangan gara-gara benalu ini pohon mangga malas berbuah. Ya, karena nggak akan pernah bisa itu yang namanya benalu berbuah mangga. Jangan batang yang ngalah ditebang, tapi benalu yang dibuang. Ya, kita sih berusaha untuk membina di MBI ini. Mudah-mudahan teman-teman yang tadinya nggak paham syariat jadi paham agama. Ya, tapi kalau memang dia pilih jadi benalu, maaf. Dalam pertanian benalu itu nggak akan pernah dipupuk dan dirawat. Nah, ya, karena merusak pohon. Kerjaannya kasak kusuk, ngajak ustadz berkoalisi untuk mengiyakan paham dia dan hati-hati nih. Hati-hati ya. Ini kita nggak buta, kita ngelihat bukan tidak, cuma sih memberikan kesempatan. Makanya saran ana sih temuin ketum atau mungkin berubah, itu lebih baik buat antum. Lebih baik seperti itu. Jangan sampai nanti antum jadi benalu yang merusak pohon yang harusnya berbuah bagus gitu ya. Hirsun, punya kemauan yang kuat. Kalau kita nggak punya kemauan, ini kajian bulanan bikin boring. Ya, karena perjalanan yang jauh. Tapi kalau kemauan yang kuat, Masya Allah, kemana ada anak Depok tuh. Ya, saya bilang ada kajian di Bogor, Tat. Apa cuma buat Bogor? Depok nggak boleh, Tat. Masya Allah, semangat. Punya kemauan kuat. Kita pengen begitu tuh.
Tat kajian di Alhamidiyah, tat kita orang Tangerang gimana? Tat kita orang Kerawang, datang bro. Ente kan punya motor, gas sedikit ngapa? Jababeka mah encer. Ya bukan sesuatu yang jauh. Tinggal lurus sama belok susah. Cuman dua kan bisa belok. Yang belok kiri kanan gitu ya. Tinggal tarik gas doang. Ente nggak ngenjot ini motor bro, masya Allah. Ya datengin deh, ayo dong. Semangat duduk belajar, nggak lihat waktu selama itu dikatakan pagi, siang berkah, insya Allah. Hirsun. Yang ketiga wajtihadun ijtihad. Bersungguh-sungguh. Lain nih, kemauan kuat sama bersungguh-sungguh beda nih. Karena kalau yang namanya sungguh-sungguh sudah paham apa yang dia bakal dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ternyata pintu-pintu yang Allah siapkan dalam agama ini diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Bukan cuma kemauan kuat. Ya. Karena kalau bicara kemauan kuat ya belum tentu sungguh-sungguh juga. Ya, ada diwarnain sama orang berantakan ini urusannya. Ijtihad, bersungguh-sungguh. Ayo, kita pengen dapat kebaikan ke depan karena kita punya masa lalu yang buruk. Dan indahnya Islam itu kan orang yang punya masa lalu yang buruk kemudian dia bertobat seperti orang yang nggak punya dosa di masa lalu. Ajib gitu. Ya udah, antum jangan jadi hakim buat agama orang lain. Ya dulu brengsek bareng di jalan, sekarang kumpul baik di MBI. Masya Allah. Ya Allah, ente, masya Allah. Ini teman anak balapan malam nih kan. Aduh. Ini gini-gini, ya udah, jangan bangga sama dosa. Wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Ya kumpul kita belajar pakai bahasa Baker. Lawang nggak merubah cuma nama, sama sekali nggak ada perubahan dalam manhaj. Akidah kita sama. Allah muliakan insya Allah. Ya, ijtihad. Nah yang keempat, wabalaghah tadi yang Ustaz sampaikan. Punya modal, orang ngaji pakai modal. Walaupun agama ilmu nggak bisa dibeli, cuman modal tetap ada. Ya hadiah, baik hadiah buat guru-guru, hadiah buat yang bisa jawab, hadiah buat tempat yang kita kasih, ada hadiah gitu loh. Dan itu nggak identik sama materi. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta atau mengkaryakan karya cipta teman-teman. Mana nih kita di kajian di chapter Jakarta, anak Jakarta bikin apa ya? Apa yang mau sekalian dipromosi ini? Mumpung Ustaz lagi ngomong, nih yang datang banyak nih. Ya, jumlahnya ratusan, belum lagi yang di IG, belum lagi yang di YouTube. Ini ratusan bahkan jutaan orang nih. Kesempatan antum punya gratis iklan produk antum, hadiahnya ya, hadiahnya ya. Ya, masya Allah, menghidupkan. Ya, butuh modal. Jadi betul-betul ya, menghidupkan semuanya. Dan memang jelas yang namanya modal ya harus, kalau bahasa di pesantren itu kan kalau sampai murid itu bayar karena kan dia makan. Yang mau ngasih makan dia siapa? Orang tuanya siapa? Dia tinggal makan, ya makan bayar. Kemudian dia beli buku bayar. Punya kasur bayar, punya lemari bayar. Itu yang dibayar. Ustadz nggak dibayar. Karena ilmu bukan buat dijual belikan, betul? Bicara antum mau kasih hadiah guru antum, urusan antum. Cuma jangan pakai bahasa bayar ilmu. Ya jangan, nanti orang meremehkan. Makanya yang namanya guru itu ditiru, bukan dibayar. Bahaya sekali. Banyak sekarang ini malah ulama diatur sama bos. Ya, ulama diatur sama konglomerat. Ya kalau bisa ntar antum ngomong aku bagi dah. Pokoknya tenang aja, gedung 2. Bukan begitu bahasanya. Ya, makanya datengin guru, bukan guru datengin murid. Ini kita sudah dibolak-balik semua. Bangganya bisa manggil guru, bukan bangga bisa mendatangi guru. Imam Bukhari selalu mengatakan, aku menemui 1000 ulama. Imam Bukhari loh. Kita boro-boro datengin satu ulama. Lawang chapter kita punya guru aja kita nggak tengokin. Ini berbahaya. Di MBI nggak boleh seperti itu. Ya, di MBI nggak boleh seperti itu. Kemudian setelah balaghah yang kelima, ya, yang kelima sohbatul ustad, berteman sama guru. Ya. Jangan sampai
kita ini malah bermusuhan sama guru. Ya tadi cikal bakal bermusuhan sama guru, karena dengan guru yang ada ini berusaha ngatur guru-guru yang ada. Ya, berusaha ngatur guru yang ada. Akhirnya ta'assub fanatik guru. Timbulnya dia yang rugi. Kalau enggak guru itu gua nggak datang. Kalau guru ono gua mau ogah. Gua datang asal dia. Ini orang jahil murokab, bodoh double. Ya, ini jahil murokab ini. Jadi ngajak guru berkoalisi, guru juga nggak paham di atas aturan main murid. Akhirnya yang terjadi, kalau bukan gurunya nggak datang. Ini jahil murokab. Bro, di MBI nggak boleh ada yang begini. Nggak boleh ada yang kayak begini. Makanya biar bagaimana manajemen pusat yang ngatur. Ya, pusat yang ngatur, bukan semaunya. Takutnya kalau murid yang ngatur berantakan ini. Akhirnya tonjol-tonjolan guru ini paling bahaya sekali ini. Ini cikal bakal sudah kecium bau-bau kayak begini. Kita nggak pengen. Kita nggak pengen cuma gara-gara 1-2 orang yang kayak begini nih MBI berantakan. Kita nggak pengen. Kita pengen siapapun ahlul ilminya, selama ilmu yang disampaikan kita butuhkan datang. Sohbatul ustadz, berteman sama ustadz. Sama semua ustadz yang ada kita mesti akrab. Ya, jangan sampai sama ustadz ini akrab, sama yang itu enggak, sama itu iya, ini enggak, jangan. Semua guru kita. Bahasa Imam Syafi'i, sohbatul ustadz. Yang kelima tuh, berteman dengan guru. Ya, antum kalau pengen punya ilmu, berteman sama guru. Karena ilmu itu nggak selamanya di masjid. Walaupun bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Tapi nggak selamanya ilmu di masjid. Ilmu, apalagi para biker, ngelihat gunung tuh ada ilmunya. Hamparan bumi tuh ada ilmunya. Dan lain-lain pun ada ilmunya ya. Di mana aja kita bisa gapai ilmu. Masya Allah. Berteman sama guru. Jangan sampai kita nggak berteman. Ya, antum personality, antum pun pengen datang langsung nggak masalah. Ya karena memang antum punya urgensi yang orang lain nggak boleh tahu. Malaysia. Dan yang terakhir yang terpenting, watulaz zaman, yang keenam, panjang waktu. Jangan pernah cukup. Anak sudah hafal sekian hadis arba'in, nggak ngapal lagi, bro. Agama kata Imam Syafi'i bukan dihafal tapi dipakai. Kalau yang ngapal tergantung cerdas tidaknya. Ya, kalau orang pinter sekali ngelihat apa? Lah kalau ukuran kita kan apa capek ngelihat nggak hafal-hafal, betul? Ya bukan enggak, dulu juga saya begitu, agak pinteran. Kadang-kadang dia belum ngomong sudah paham, gitu ya. Wah, sekarang udah banyak barang di otak susahnya. Masuk 1 hilang 2, tekor 1, begitu mulut di otak. Jadi saya nggak bisa ngapal. Ya udah, emang agama bukan hafalan, bro. Agama dipakai. Makanya kalau pengen gampang ngapal Quran, pakai dalam bacaan. Tapi jangan yang sama makmum, ya. Antum pakai dalam tahajud, antum pakai. Ya kalau cuma dihafal nggak dipakai, lu pakai bahasa. Antum ngomong bahasa, mau bahasa apa aja, pakai. Nanti lancar. Ya agama sama. Antum ngomong teori wudhu, teori sholat, tapi nggak praktek, ya nggak bisa. Diajak untuk jadi orang yang gampang bergaul, qoribin, hayyin, sahlin, tapi nggak touring, nggak bergaul, nggak kenal sama chapter lain. Ya terus hafalan buat sendiri buat apaan? Praktikan hafalan kita dalam kehidupan. Tuh 6 tuh. Ya, tulaz zaman, butuh waktu yang lama. Makanya sampai kapanpun, selama kita masih bisa ngegas motor ya, tarik gas motor kita itu ke tempat kajian. Tuh kalau udah nggak bisa, bonceng, boy kajian terus. Jangankan kita yang masih seger, mayit saja suruh belajar. Laqinu mautakum la ilaha. Mayit suruh belajar, ajarkan si mayit la ilaha illallah. Apalagi kita yang masih seger, belajar. Orang mau mati suruh belajar tauhid. Lah kita yang seger nggak belajar tauhid, akhirnya menuhankan guru, lihat. Guru lu mau kalah sama guru gua, no, guru gua begini. Ini kayak ngadu ikan cupang. Oh, ikan gua kedokannya bagus. Guru gua kedokannya cakep. Bikinin ring aja samping masjid loh gitu. Ya, ini mumpung Raya nih, bro. Kesempatan yang tepat kita untuk saling merapikan di antara kita. Ya, kita jaga MBI kita ya, kita jaga rumah tangga kita nih. Karena kalau buat anak ya Allah nggak tahu
MB ini sudah jadi bagian yang terukir dalam hati. Banyak hal yang terukir dalam hati ini, salah satu ada MBI di situ. Ya, lisan ini nggak pernah kering ketika di Mina, ketika wukuf, ketika di Ka'bah. Ana selalu mendoakan antum dan MBI ini, insya Allah mudah-mudahan. Makanya tolong bantu jaga. Ini wadah kita para biker untuk belajar agama dengan cara yang baik, ya. Mumpung pasca Indrayat, kita belum ngegas kenceng nih, ayo saling kasih masukan, bikin semua hal yang mesti dibikin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, supaya lebih bagus. Syukur-syukur kita sudah bisa mulai tabung umroh biker lagi, bro. Ya, kita ini kan pengen umroh lagi nih, ya. Mudah-mudahan dari sini kita pernah tabung umroh juga bersama Al-Huda, bersama Bojir Travel, ya. Kita bisa bangkit kembali untuk mengumrohkan teman-teman lagi nih. Atau yang mau tabung umroh juga silakan. Ya, semoga manfaat insya Allah, ya. Banyak hal yang bisa ditawarkan nanti berkaitan dengan itu semua, maupun masalah perekonomian nih, manajemen baru. Anda berharap sekali teman-teman MB ini banyak yang kena efek pandemi, ya. Ayo yang mau berdialog masalah ekonomi, ayo. Kalau Anda pribadi mengajak teman-teman mungkin yang bisa membantu di tempat kami untuk masalah perhutani, tanaman-tanaman, ya, atau berkaitan dengan masjid yang mau dikelola, karena masjid kita sedang dibangun dan besar sekali, insya Allah. Ini yang mau nimbrung, yang mau berdialog, kasih masukan silakan, ya. Kita pengen MB ini menghidupkan semuanya, insya Allah, ya. Itu aja kali bisa disampaikan, kita bisa berdialog untuk lebih luas pembahasannya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu, na'am. Jazakallah khairan. Wa iyyakum insyaallah. Masya Allah, ini ilmu yang kita dapat hari ini sangat padat, ya. Baik. Masya Allah, ini memang karakter bikers ini seperti yang diomongin oleh Ustaz tadi, macam-macam, ya kan? Kalau kita nggak kuat-kuat, sabar, ya kan? Itu rawan konflik tadi, ya. Masya Allah. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Yang kami harapkan adalah pertanyaan ini yang sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ya, supaya kita temanya lebih dapat, ya, materinya lebih masuk lagi. Oke, mungkin Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Mokok dari Depok. Kalau Depok, masya Allah. Ini belum mati Endayan tadi, ya. Mau tanya, tolong diperjelas lagi bagaimana implementasi cinta dan benci karena Allah. Nah, terus yang kedua, tahapan kita untuk menyampaikan hal kebaikan kepada teman. Misalkan masih ada teman-teman di MBI yang menggunakan rotator, lampu yang lampu biru. Oh, oke. Nah, itu kan menyalahi undang-undang lalu lintas 42/2009. Nah, yang kedua, misalkan kita teman-teman MBI itu masih, ya, makan dan minum itu berdiri ataupun hal-hal lainnya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Kalau kita pengen ngomong hukum dengan teman-teman biker, kita harus sambil ngopi, bro. Ini gelas buat ente nih, buat beli ngopi nih. Jadi nggak tegang ngomongnya, ya. Ya, maksud aneh gini, antum sudah pakai bahasa wala dan barok. Dalam bahasa akidah itu loyalitas, belajar benci dan cinta kita karena Allah, betul? Ya, sebenarnya memang kalau landasannya cinta karena Allah, benci karena Allah, tentu syariat yang dipahami. Ayo, antum masuk kepada bab contohnya tadi di jalan masih menggunakan lampu yang bisa mengganggu lalu lintas. Ini jadi masukan buat kajian di tempat orang tersebut yang masih seperti itu, untuk Ustadz mengingatkan. Jangan MBI ini jadi bagian sebuah kerusakan lalu lintas, karena kita pengen MBI ini menjadi bagian kesempurnaan perjalanan lalu lintas, gitu. Bahkan kalau bisa nanti kita ada pelatihan safety riding dari pusat, dari Korlantas nanti, insya Allah, ya. Nah, itu mesti diterapkan. Dilalah nanti masih ada yang begitu, karena di jalan kadang-kadang nih tadi saya bilang ada orang yang terwarnai jadi action di jalan, gitu loh.
Padahal pernah saya sampaikan, kita pakai moge saja nggak menambah tinggi badan kita, betul? Ya, kita pakai moge itu nggak menambah berat bilangan jumlah badan kita. Ya udah segitu ya segitu, cuman hawanya gitu ya. Nah, akhirnya extend jangan. MBI nggak boleh. Fungsi MBI itu untuk mengingatkan itu. Nah, kemudian juga apa namanya MBI sendiri menegaskan bahwa alasan kita menyukai seseorang itu karena Allah itu memang betul ya, karena memang tolak ukurnya itu kita kan nggak tahu sama tahu siapa mereka di masa lalu, siapa dia kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita lihat sekarang dengan ilmu yang kita miliki, bukan mengukur sih ya, tapi mengetahui paling tidak ini orang layak ditemuin atau tidak. Karena kita mengukur diri, tapi habibaka honan ma asayakuna bagitu kayauman ma wa bagitu kayauman ma asayakuna habibaka yauman. Cintai orang yang kau cintai sewajarnya, karena boleh jadi sekarang kau cinta, besok kau benci kalau kau tahu siapa dia. Atau sebaliknya, kamu nggak suka sama dia silakan, tapi satu waktu mana tahu kau butuh dia. Nah, maka belajar suka dan benci karena Allah itu sendiri. Ya, Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Siap. Mungkin ada lagi yang lain poin. Ayo bro, silakan. Mungkin ini dibatasi berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? 5 mungkin. Terima kasih ya Pak. Udahlah, bisa berdiri. Sebutkan nama dan dari chapter mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hakim dari Cina ya. Tadi kaitan antara ketika Allah itu kita terlepas dari insan dan akhlak. Yang saya mau tanyakan insight untuk bagaimana kita batasan-batasan antara insan dan akhlak. Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Sebenarnya kalau kita sambil belajar tahu batasannya nanti Pak. Karena hampir sama jawabannya sebenarnya. Kalau kita memang landasannya karena Allah dalam semua hal, benci dan cinta karena Allah, ya kita akan tahu batasan nanti gitu lah. Menjadi orang yang bukan menuntut orang jadi teman, tapi dia layak untuk ditemani gitu loh. Kan kita kan suka bilang cari teman yang baik bro, yang sejati bro. Kalau ente pengen jadi teman yang baik buat orang, ente harus jadi teman buat orang dulu. Karena kalau bahasa agama itu kan asli nafsak ya lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi gitu lah. Ada batasannya seperti itu. Intinya sih kitanya mesti mendalami hukum dan syariat. Ya, jangan sampai kitanya ini malah nggak mendalami itu. Dan hukum syariat dalam agama itu ketika kita bisa mengikuti syariat yang bernama Quran. Antum harus kenceng nih mulai hafalan Quran nih. Ya, kemudian pahami artinya. Nanti akan ada syariat-syariat dan hukum-hukum yang antum ketahui yang bisa antum praktekkan dalam keseharian gitu lah ya. Makanya mudah-mudahan kalau bisa seperti itu Allah muliakan kita insya Allah ya. Ya lagi-lagi kalau antum memang mau pahamin apa batasan-batasannya ya mesti agak sedikit khusyuk dalam belajar. Ya. Dan belajar bagi ngopi nih. Ngopi lagi nanti insya Allah. Oke. Silakan yang lain lagi. Ayo antum, betul. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari Baik. terkait dengan pembahasan kita hari ini terkait budaya. Itu pertanyaan anak pernah nggak di zaman dulu zaman Rasulullah atau para sahabat juga mengalami keadaan yang sama seperti kita. Nah, kalian kita flashback dalam tersebut bagaimana sih kisahnya para sahabat seperti itu. Ayo. Iya. Apakah kondisi zaman dulu ini istilah indrayan ini berlaku Ustaz? Saya yakin enggak, karena bahasa indrayan bahasa muhdas, bahasa baru ya. Cuma kalau diterjemahkan indrayan ini orang yang mau mengislah diri untuk kebaikan yang akan datang dari dulu sudah ada. Maka saya sampaikan bahasa Umar Ibn Khattab tadi kan. Umar mengajak untuk kembali kepada kebaikan. Ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab nanti oleh Allah. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang perbuatanmu sebelum ditimbang sama Allah. Ini kan pasca indrayan. Karena akan ada perjalanan panjang, akan ada.
Ya, di mana ada aturan tentang waktu tidak boleh berperang pada bulan-bulan haram. Nah, pada bulan tersebutlah gencarnya dakwah untuk mempersiapkan pada perang yang akan datang. Jadi ada, maka Nabi mengatakan tadi, aslin nafsak yasluh lakan nas. Coba kamu indrainkan badanmu, rapikan badanmu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya. Sebenarnya ada, cuma istilah bahasa aja lah, ya. Ya sama seperti anak pakai menggunakan belajar ala biker, bukan berarti muhdas, karena di dalamnya ini tetap kita akan mengikuti manhaj yang betul dengan akidah yang benar gitu ya. Kalau seandainya cuma sekedar nama, ya mau bilang apa, memang komunitas kita kan punya nama ya, dimana semuanya rata-rata biker, yang bukan biker ya khawatir nggak paham cara-cara dengan bahasa yang seperti ini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum sudah punya Quran biker? Ada Quran biker? Belum ada? Belum. Nah, Anda kasih antum Quran Baker, udah jadi panduan buat antum nanti insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah. Mungkin yang di belakang dulu ya. Belakang. Bro, kita tanya dulu nih yang datang sekarang yang paling jauh chapternya siapa ya? Ada nggak yang hadir hari ini? Kita muliakan perjalanan panjang para bikernya ini. Ada. Antum paling jauh mana coba? Yang lebih dari Anda Bogor. Yang ada yang lebih jauh lagi dari. Yang lebih dari Anda Bogor, Kodol. Afri dari mana Afri? Karena kalau ikutin anak Jenper yang dapat hadiah lagi ntar. Bekasi paling jauh mana tuh? Bekasi paling jauh. Bekasi kan nih. Paling ujung rumahnya. Bitung. Ada Bitung. Hah? Cibitung. Cibitung. Yang lebih dari Cibitung ada? Belakang di mana bro? Belakang. Jawa mana Cibitung? Bitung masih. Yang kira-kira ini jangan ini ada lagi. Tadi terakhir yang siapa? Mana ente? Hah? Arab. Oh banget. Apa lihatnya? Cikarang sama Bitung jangan Cikarang ya. Cikarang. Paling jauh. Cikarang kasih kaos. Takut keringetan, belum ganti punya marah lagi. Kalau silakan yang mau nanya. Ya, Ustaz. Ada baker yang paling tua sekarang umurnya ada? Ntar dulu. Sekarang yang paling tua. Hah? Kang Esa nggak usah angkat, Kang Esa nggak usah. Bapak berapa? 53. Di atas 53 ada. 57. Ada lagi yang lebih dari 57. Itu bapak yang di belakang tuh. Pak, berapa Pak? 90, berapa? 58. Hah? 59. Oh 59. Masya Allah. Ada lagi yang di atas 59. Nanti kita buat chapter. Oke, ini 59. Yang tua-tua depan kumpul. Enggak gini bro, Anda ngomongin umur masalahnya gini bro. Ini kita juga dalam dunia begal harus paham senioritas. Ya, hatta ustadz. Ya kalau ngomong sama yang lebih tua, walaupun mungkin dia bukan ustadz, harus cara menghormat kita. Ada bahasa di mana kita harus tahu orang tua tuh punya jam terbang. Karena di beker jam terbang bukan cuma teori dalam berkendaraan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih orang-orang tua yang udah umur 59, 57, 53 tadi masih semangat dan mau datang. Kita yang muda-muda jangan mau kalah, gitu ya. Nah, ini hadiah, ini buat yang apa yang 59 anak ngasih Quran lah, ya. Nah, semoga lebih bisa mendalami. Buat yang 57 ngopi, ya, masya Allah. 47. Oh, yang di bawah 59 tadi ada 57 tadi ya? Tadi nggak ada. Betul. Di bawah 59 berapa tadi? 53 beliau berarti. Anak Ya, yang apa? tadi 57. Jadi ditanya 57, iya, oke. Foto. Ya, saya mau tanya silakan. Udah ada yang mau tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ramzi dari MBI Jakarta dari Priuk. Iya. Mungkin saya
minta tipsnya aja sih Ustaz. Gimana caranya mengajak teman bikers yang tadinya buruk ingin mengajak pada kebaikan Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Wah, Masya Allah. Mengajak teman pada kebaikan yang tadinya berbuat buruk bareng kali ya gitu bahasanya. Ya, Ustaz. Iya, akhi. Memang dalam teknik dakwah amar ma'ruf nahil mungkar itu bahasa pertemanan itu menjadi sebuah syarat. Kita berteman dengan masa lalu dan teman-teman di masa lalu itu bukan ketidaksengajaan, tapi takdir yang telah Allah takdirkan. Bisa gak modal masa lalu kita yang buruk ini kita perbaiki untuk kebaikan yang akan datang gitu. Ya posisinya jangan rubah persahabatan. Maka tadi Ana bilang, antum sekarang sudah belajar, sudah hijrah. Kemudian antum kembali ke teman antum, jangan jadi antum yang berbeda gitu loh, dalam artian gaya. Ya, antum begitu ya sudah begitu, ya apa adanya. Ya, cuma bedanya mungkin kalau dulu antum ngajak kepada hal yang negatif, padahal ngajak pada yang positif dengan gaya yang sama. Ah gila lu bro, masa gitu aja nggak mau narik sama gue dikit malam yo, udah yo sekali-sekali begadang. Bahasanya begitu kan. Sekarang udah nggak, masa lu nggak mau ke kajian sih, ayo dong. Dulu kan kita neraka bareng-bareng, kan surga bareng-bareng dong, atau gitu. Gayanya sama, cuma bahasannya beda. Yang anak khawatirkan ini kan banyak teman-teman yang punya masa lalu hijrah, balik ke teman itu dengan gaya yang berbeda. Ini yang bikin orang-orang yang mau hijrah jadi malas. Anu udah mau taubatan, cuma ngeliat gaya dia jadi malas tobat lagi, tak begitu katanya. Dan bukan satu dua yang kayak begitu, orang lelah dengan gaya seseorang. Ya, jadi sebenarnya bahasa persahabatan itu lebih dikedepankan ketika mencapai kebaikan. Ingat, yang mendatangkan hidayah itu Allah, bukan kita. Yang mendatangkan hidayah itu Allah, bukan kita. Jadi dalam teknik penyampaian itu jangan pernah merasa kita mampu untuk bisa merubah orang, karena yang merubah itu Allah. Makanya si orang yang menyampaikan kebaikan itu mesti menekankan keikhlasan. Tadi kan saya sampaikan di awal, inrayan kita yang paling penting itu ikhlas. Kalau hati sudah ikhlas, nggak merasa ada beban gitu loh, kecuali hanya untuk Allah. Dipuji kita nggak sombong, dihujat kita nggak sakit hati, jamaah banyak yang datang pun biasa aja, dikit pun nggak ngaruh. Karena la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Karena satu orang saja dapat hidayah dari kamu lebih baik ketimbang onta merah kan? Jangan. Kalau kayak kita touring aja kadang di depan, kadang di belakang. Karena bukan masalah menang atau kalah. Nikmatnya jalan bareng dengan keluarga sendiri kan asik gitu loh. Ini kadang-kadang touring malah pada mau kemana ya? Mau nyampenya bareng-bareng juga. Kira naik pesawat pengen gerabak-gerubuk bareng duduk, nyampenya bareng. Ya, Masya Allah. Taib ya, jadi saran Ana sih ya, antum harus bangga dengan keagamaan antum sehingga antum kemas bahasa persahabatan dalam penyampaian. Ini kaos buat beliau deh insya Allah. Taib ya. Ya mungkin dari Ustaz mungkin bagaimana juga tema mana? Apa? Ya foto-foto pegang mic, foto berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, anak Imam dari chapter Bekasi, Ustaz. Ya. Berhubungan dengan tema Endrayan ini, Ustaz. Jadi kan kita sebagai pastor ini kadang baru belajar, Ustaz ya, baru belajar untuk mengenal mazhab Islam yang benar. Ya. Sedangkan di sekarang ini kan banyak sekali mazhab-mazhab yang bahkan kita aja nggak tahu Ustaz ya, yang bagaimana yang benar itu. Bagaimana tipsnya Ustaz kita mendapatkan ajaran yang benar, terus apa dulu yang harus kita pelajari Ustaz, karena kan pelajaran di Islam ini banyak Ustaz ya. Nah, apa dulu caranya Ustaz yang harus kita mantapkan gitu Ustaz, untuk kedepannya lebih baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya, Masya Allah, ini pertanyaannya bagus nih. Ya, tahapan dalam belajar yang pertama, antum harus tahu 3 landasan dasar dalam beragama.
Ya, 3 landasan dasar dalam beragama. Landasan yang pertama, jangan sampai antum belajar Islam tidak tahu Allah yang menciptakan makhluk dan Islam itu sendiri gitu loh. Ya, antum harus kenal Allah. Yang kedua, antum harus paham utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Jangan sampai antum nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul. Yang ketiga, antum harus mendalami Islam dengan benar. Karena yang namanya syariat Islam itu adalah standar yang Allah sudah jadikan agama semua nabi dan Rasul. Al-Anbiya dinuhum wahid. Seluruh nabi, seluruh Rasul agamanya satu Islam. Allah pun mengatakan inna dina indallahil Islam. Itu 3 landasan dasar. Dan jangan pernah dilewatkan. Ya, bahkan kalau perlu jadi sebuah standar SOP-nya MBI, harus paham usul salasa, harus paham 3 landasan pokok dalam beragama. Itu dasar sekali bro, karena setelah itu akan berkembang nanti. Nah, kenal Allah tentu belajar tauhid, rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Tentu akan belajar tentang rukun syarat la ilaha illallah, akan belajar tentang hal-hal yang wajib diketahui, itu sudah sekian ribu buku sudah. Kemudian kenal Nabi Muhammad, antum bakal buka. Bukan bicara mazhab saja, bicara buku ulama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Daud, semua antum buka. Dengan prinsip satu perkataan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Baru antum mendalam Islam. Ternyata kalau Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kembalilah kepada Rabb yang menciptakan kalian, Islam taslim, tunduk patuhlah kalian, itu nggak main-main. Kita akan pakai bahasa agama, kalau kita nggak paham Islam bagaimana? Apalagi ini Indonesia bro, ada Islam budaya, Islam Nusantara kan Islam budaya, Nusantara kan budaya, betul. Akhirnya kalau sampai Islam ini dijadikan budaya kan bahaya. Budaya kan boleh diikutin, boleh tidak, tapi kalau Islam kan wajib diikutin. Ini berbahaya. Kita tinggal di negeri yang Islamnya heterogen menurut manusia. Ya, kalau menurut Allah nggak ada yang agama heterogen, agama cuma satu, inna dina indallahil Islam. Standarnya seperti itu. Jadi kita kalau ngedalamin syariat ini, waduh nggak gampang. Makanya antum butuh santai, duduk rapi, wudhu, baca buku sambil ngopi gacha nih. Ya masya Allah. Kan lagi hadiah kopi gue bagi dah ya. Itu dulu. Masya Allah, ini mungkin tadi pertanyaan terakhir ya, mungkin karena keterbatasan waktu, Ustaz juga setelah ini mungkin ada acara lagi. Mungkin terakhir kali tadi ya, silakan. Ada saran bagi anak pribadi mungkin secara khususnya dan mungkin buat kawan-kawan juga secara umum. Kita ini kadang menuntut ilmu nih, punya penyakit kan. Penyakit kita tuh kadang-kadang kalau kita udah nuntut ilmu enak, bisa dikit, pinter dikit. Kadang-kadang udah merasa, oh anak jago nih. Betul. Kadang-kadang remehin temen, bahkan guru kadang-kadang juga diajak debat atau ini gimana sih tak menyikapi penyakit-penyakit yang buat kita nih seperti ini? Iya, masya Allah. Itulah yang sering bilang. Makanya banyak teman-teman nih kita tahu siapa dia. Lalu dia bukan anak pesantren juga, belajar agama baru setahun 2 tahun. Astagfirullah. Semua ustadz salah, yang bener dia doang. Wah, postingan-postingan ini kelas sahabat Rasul, masya Allah gitu. Sampai derderan gitu, jadi nggak ada bercandanya sama sekali. Lawang ada satu buku bercanda dengan Rasul, Nabi aja bercanda, dia ngegas mulu. Itu juga better bro, masya Allah. Tapi ya nggak usah harus ngegas, ada saatnya kita ngobrol santai, betul? Ya, jangan terus suuzon sama teman. Kalau kita bercanda beker gimana sih? Ya kayak ente ngomongin masalah poligami kan nggak pernah berani, betul ngomong. Kalau kongko udah nggak ada bukti mah, waduh ya, on the top lah begitu ya. Jangan. Jadi coba sih dibikin asik. Maka Ustaz tegesin ya, agama ini nggak merubah, cuma mewarnai. Antum yang asik di tongkrongan jangan berubah, tetap asik. Tapi yang diobrolin beda, itu doang sekarang. Ya kita ngobrol yang biasa ngobrol, jangan jadi kalem sekarang beda bro. Udah ngaji, nggak begitu. Sebenarnya yang diobrolin yang asik-asik gitu loh. Ini banyak.
Makanya Ustaz bilang ya bro, kalau bisa baker yang mengaji, bukan yang udah ngaji jadi baker. Ini pegang nih omongan. Kalau yang namanya baker mengaji begini tuh, kayak piramid. Beda, lancip. Tapi kalau udah ngaji jadi baker, lancip begitu. Di satu jadi bendera Israel, betul? Jadi nggak ketemu, gayanya sudah beda. Bukan berarti nggak boleh ya. Kita lebih menekankan MB ini buat baker, supaya para baker ini pada ngaji, jangan di jalanan mulu, bawa SIM, jangan bodong motor gitu loh. Ya, supaya ada aturannya dan ada pintu surga di jalan buat kita semua insya Allah. Ya, jadi intinya sih bro, itu tadi yang kita bahas sekarang nih. Jangan sampai kita jadi sayur yang gampang layu karena digodok, telur keras karena digodok, jadi kopi yang mewarnai. Nah kalau baker tuh berharap dengan belajar dia mewarnai. Siapa sih yang gak suka kopi? Orang sakit mau aja ngumpet-ngumpet nyeruput, betul? Orang sakit mau aja kopi. Allah alam. Waktu udah. Iya, ini Gimana nih bro? memang kita keterbatasan waktu ya. Udah lama juga nggak kajian offline kan. Jadi nggak berasa waktu, biasa online lama gitu kan. Insya Allah. Mungkin ada informasi juga dari pengurus pusat MBI bahwa kita sekarang sedang mengadakan donasi untuk pembuatan sumur bor dan penampungannya. Itu kita tujukan di pesantren Sunnah dan Tahfiz Quran Mahat Imam Bukhari di Jalan Raya Kota Bunga, Kampung Gesuk, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Mungkin sudah dibagikan flare-flarenya. Bagi siapa saja yang ingin berdonasi, foto. Ini insya Allah jariah nih tadi, sumur bor tadi. Udah terkumpul dana berapa tuh? Sampai saat ini dana sudah terkumpul sekitar 38 juta. Dari total dana yang dibutuhkan mungkin sekitar 50-an. Ya, 12 juta lagi. 12 juta lagi insya Allah. Jadi memang pesantren Kalau sampai Zohor nggak ada yang ngasih, aneh yang ngasih 12 juta. Ayo pasti bikin heran. Ayo dah. Kalau sampai Zohor itu nggak ketutup 12, anak pribadi yang tutup 12 itu. Ayo pasti bikin heran. Ini informasi juga pesantren ini ketua pengelolanya juga member MBI Cianjur. Oh iya. Member MBI Cianjur. Jadi ya sebenarnya mudah-mudahan kita keluarga bisa support ya insya Allah. Iya. Memang inilah fungsinya kita bersaudara di MBI ya. Ya. Saat ada saudara kita yang membutuhkan, kita yang lain bisa support. Ya. Betul ya. Kesempatannya sampai Johor doang loh. Betul. Iya. Bisa dibicarain nanti. Satu lagi nih, ini di bawah ini ada bazar mini. Insya Allah ini yang jual ini semua iwan-iwan MBI juga, member-member MBI. Jadi foto bagi mungkin yang ingin membeli dagangannya atau ya minimal antum nggak mau makan atau apa, antum bantu lah, ya kan? Insya Allah saling membantu member MBI ya. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin dari Ustadz ada Iya. closing, Ustadz? Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita semua insya Allah. Anda berwasiat buat diri jamaah, yuk kita jaga keluarga besar MBI kita ini supaya kita bisa betul-betul mendalami agama dengan cara yang asik ya, karena kita butuh contoh, butuh bukti dalam keseharian kita dengan bahasa-bahasa baker ya, sehingga Allah akan muliakan kita dengan kemuliaan yang banyak. Jangan pernah berhenti belajar. Kita nggak bisa offline, kita bisa online. Kita nggak bisa offline dan online, mungkin kita bisa datang langsung ke guru-guru kita ya, yang baik menurut kita dengan prokes yang ada insya Allah. Tapi intinya ingat, diangkat derajat kita karena menuntut ilmu ya. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan saling lelah, jangan bosan untuk saling mendoakan di antara kita. Ya, asas tabayun mesti dikedepankan tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Ya demikianlah kajian bulanan kita di bulan Oktober ya. Insya Allah di bulan depan kita ketemu lagi dengan konsep yang kurang lebih sama dengan Ustadz masih to be confirm ya. Insya Allah. Nanti kan pengumumannya mungkin di IG-nya Muslim Biker Indonesia. Akhir kata, mohon maaf apabila kita berdua ada salah ucapan, salah kata, ya mungkin kita tutup dengan doa kalau majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagi teman-teman ada